Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atikah Nur dari Prodi PGMI semester 3 kelas pagi, MK menyimak berbahasa. Kali ini saya akan melaksanakan UTS menyimak berbahasa yang berjudul Cinta Bahasa Indonesia. Mencintai bahasa Indonesia kita belajar bahasa kita sendiri secara naluri, atau banyak kaidah bahasa Indonesia yang kita lebih tahu untuk bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Pengetahuan tentang bahasa Indonesia itu dipahami oleh banyak orang, dan itu membuat orang kemudian menjadi lebih cinta terhadap bahasa Indonesia. Menggunakan kosakata yang ada dalam pikiran itu lebih sulit, tapi lebih sulit jika merangkai kalimat menjadi kalimat yang struktur itu cukup rapi. Memang untungnya karena lama-lama terbiasa menata bahwa kalimat itu harus ada subjek, predikat, objek, dan objek walaupun dalam bentuk lisan. Perubahan apa aja sih ketika kita dirasakan waktu belajar bahasa? Pastinya itu ada kalimat sama keadaan, pastikan itu juga ada kalimat sama melintas, pastinya itu juga kalimat sama pandangan tentang hidup kita sendiri. Itu bahkan mungkin ada kaitan sama spiritualitas. Kalau dapat dilihat, Indonesia kita mempunyai 718 bahasa daerah. Itu catat resmi dari Badan Bahasa. Badan Bahasa itu adalah lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia. Nah, di tiap negara itu ada badan seperti Badan Bahasa, yaitu mereka punya akademi bahasa yang fungsinya adalah mengembangkan dan membina bahasa yang dipakai tadi, yaitu Indonesia. Indonesia itu memiliki badan bahasa yaitu 716 bahasa daerah. Itu membuat Indonesia berada di posisi pertama, dan yang kedua adalah Israel. Kita berbahasa sejak kecil, tapi seringkali kita tidak sadar bagaimana cara berbahasa peroleh itu semakin besar. Dengan berbahasa yang bermacam-macam itu, karena pada hakikatnya orang Indonesia itu adalah liguan. Yang berbahaya adalah ketika kita tidak peduli dengan kualitas bahasa kita. Justru yang orang multilingual itu orang yang memiliki kemampuan berpikir multikultural, yang bisa berpikir dari berbagai sudut pandang antara bahasa dan budaya pola pikir. Ada hubungan, dan ketika kita menguasai berbagai bahasa asing, berbagai bahasa daerah, itu juga kita akan bisa menghargai berbagai jenis kultur. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengatur bahwa kita menggunakan sebuah bahasa sesuai dengan konteks. Fungsi bahasa itu ada banyak. Fungsi bahasa yang pertama adalah sebagai alat ekspresi untuk bisa menyampaikan rasa, kemudian yang kedua digunakan sebagai alat komunikasi. Ini yang kita kenal sehari-hari untuk menyampaikan besar kemudian yang terakhir, bahasa itu juga digunakan sebagai alat sosial. Nah, ini yang kadang-kadang orang nggak sadar ketika menggunakan sebuah bahasa itu. Sebenarnya cara kita untuk mendekatkan diri dengan lingkungan. Konteks ilmiah yang merupakan fungsi terakhir dari bahasa tadi, sosial, kita bisa gunakan bahasa untuk membuat kita menjadi dekat dengan sebuah lingkungan, merasa menjadi bagian dari lingkungan. Kita itu punya kalau di KBBI ada 114.000 kata. Keterampilan berbahasa itu ada 4: menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Semua keterampilan itu saling mendukung untuk contoh dan menulis. Sekian dari penjelasan saya tadi. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.